Assalamualaikum. Hari ini kita berada di ibu lupa terus namanya. Pondok Gubus. Oh, Gubuk Koi Zakeus. Ini letaknya di Parigi Mautong. Nanti ada alamat lengkapnya saya tuliskan ya sebentar di sini, di bawah sini ada. Nanti Bunda Hata tuliskan alamat lengkapnya. Karena ini kebetulan kita hanya singgah perjalanan dari Luwuk mau ke Palu, pulang ke rumah. Kita singgah di sini karena sudah lama Bunda terlihat postingannya orang-orang kayaknya tempatnya bagus, dan memang sangat bagus tempatnya. Nah, sekalian kita berbincang-bincang sambil menunggu pesanan yang kita pesan hari ini. Ini sekarang sudah jam 11 lewat ya teman-teman. Kita tadi start dari Poso jam 8. Kemarin kita start dari Luwuk jam 8 juga, jam 8 pagi. Terus semalam kita singgah di Poso dulu istirahat. Ini pagi tadi ini kita mulai lanjut lagi. Dan sekarang kita singgah dulu di sini untuk mengobati rasa penasarannya Bunda Hatar. Oke, sambil menunggu pesanannya kita akan berbincang-bincang, melanjutkan kembali perbincangan kita yang kemarin tentang Khalifah ya teman-teman. Sekarang kita berbicara tentang Khalifah yang ketiga. Khalifah siapa Kakak Hatar? Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah Khalifah yang paling Kakak Hatar kagumi. Karena kenapa? Karena dia itu karena sikap dia itu sangat dermawan, biarpun dia kaya. Kakak Hatar tahu Khalifah Utsman bin Affan itu lahir pada tanggal berapa? Tidak tahu, cuma letak sama tahunnya cuma tahun berapa dia lahir sama di mana dia lahir. Oh ya, tahun berapa dia lahir? Utsman bin Affan lahir di kota Taif dekat Mekah tahun 574 Masehi. Oke, Masya Allah. Sebelum Bunda Hatar lanjutkan, jadi ini di di belakang sana itu ada kita lihat pemandangan persawahan ya teman-teman. Jadi ini lokasinya memang berada di tengah-tengah sawah. Jadi sangat memanjakan mata kita. Oke, lanjut. Apalagi Kakak Hatar? Nasab Utsman bin Affan itu bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek kelima, yakni Abdul Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga yang sangat kaya dan terhormat. Masya Allah. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya di Mekah. Mau teman-teman kita pindah karena tadi di sana silau. Oke, kita lanjut Kakak Hatar, bagaimana? Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam di masa awal Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika masuk Islam, maksudnya awal mula masuk Islamnya Utsman bin Affan itu adalah ketika dia bersama sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah sedang melakukan perjalanan ke Syam. Ketika itu Thalhah bin Ubaidillah dan Utsman bin Affan saat itu sangat kelelahan karena matahari yang sangat panas di atas kepalanya. Ketika itu Utsman dan Thalhah sedang singgah di suatu tempat yang tempat itu sangat nyaman untuk beristirahat. Namun tak sadar Utsman bin Affan pun tertidur dia. Dalam mimpinya Utsman bin Affan bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa telah datang seorang nabi dari Mekah namanya Muhammad bin Abdullah. Ketika terbangun, Utsman mengatakan kepada Thalhah, "Hai Thalhah, sekarang aku tadi bermimpi aneh." Kemudian Thalhah mengatakan, "Apa wahai Utsman?" Utsman mengatakan, dalam mimpiku aku mendengar bahwa telah datang seorang nabi di kota Mekah yang bernama Muhammad. Kemudian Thalhah berkata, "Kalau begitu sebaiknya kita cepat-cepat pulang ke Mekah agar kita bisa menemuinya." Sesampainya di Mekah, Utsman bin Affan tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, melainkan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal sebagai teman Rasulullah SAW.
Setelah mendengar cerita Utsman bin Affan, Abu Bakar pun mengantar Utsman bin Affan menuju ke rumah Rasulullah. Udah, Ustaz. Lanjut saja. Lupa? Kemudian sampai di rumahnya Rasulullah, Utsman bin Affan pun tak lama itu kemudian bersyahadat menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Utsman bin Affan juga saat itu menjadi sahabat yang disebut Rasulullah sebagai as-sabiqunal awwalun, yang berarti golongan awal yang memeluk Islam dan menjadi Golongan awal yang memeluk Islam dan menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Selanjutnya, akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab, yang menceritakan kisah Abu Lahab. Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putrinya, menceraikan istri-istrinya, karena istri-istrinya itu adalah putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, Utsman memiliki satu anak, tapi anaknya tersebut itu meninggal di usia yang masih kecil. Ketika Rasul memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berjihad di perang Badar, Rasulullah SAW meminta kepada Utsman bin Affan agar tidak usah berangkat karena istrinya Ruqayyah sakit waktu itu. Saat itu ketika muslimin menang di Badar, waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk mengabarkan kepada orang-orang Madinah bahwa muslimin telah menang di perang Badar. Ketika Zaid bin Haritsah masuk di Madinah, Ruqayyah meninggal. Kasihan. Jadi istrinya Utsman meninggal pada saat itu. Iya, Anaknya juga meninggal. Iya, Ruqayyah itu meninggal di usia yang belum genap 30 tahun. Kemudian Utsman bin Affan dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan adiknya Ruqayyah bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi pada tahun 3 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 10 Hijriah. Siapa yang wafat? Istrinya Utsman yang kedua, Ummu Kulsum. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, kalau aku masih mempunyai satu putri lagi, itu akan kuberikan kepadamu, tapi tidak ada lagi." Karena setengah putrinya itu ada Zainab, tapi Zainab sudah dinikahkan dengan Abu Al-Ash. Dan sisanya ada Fatimah Az-Zahra, tapi Fatimah Az-Zahra telah dinikahkan pada Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah tidak ada lagi putrinya Rasulullah. Iya. Pernikahannya Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah SAW membuat Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ketika ada sebuah cerita yang menarik. Ya, apa? Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslim untuk berjihad di Tabuk. Ya. Seperti cerita sebelumnya, waktu di cerita Khalifah Abu Bakar waktu itu, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin juga untuk bersedekah. Ketika itu ada Abu Bakar membawa uang 600 dinar. Kemudian itu semua hartanya itu yang Abu Bakar sedekahkan. Kemudian Umar separuh hartanya. Utsman bin Affan mempersiapkan sepertiga pasukan. Jadi Utsman bin Affan mempersiapkan 650 unta, 50 kuda dan 1000 dinar. Ketika 1000 dinar diletakkan di pangkuan Nabi,
Nabi Muhammad pun mendoakan Utsman. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Rasulullah berkata, tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah hari ini. Dalam perjalanan hidupnya, Utsman bin Affan selalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kakak Ahtar, karena memorinya ibu ini kayaknya sudah hampir full, kita persingkat saja ya. Jadi Utsman bin Affan itu wafat Jadi di mana? Kenapa jadi- bisa wafat? Jadi Apakah- pada masa kekhalifahannya itu setelah Khalifah Umar bin Khattab ya. Hmm, Karena Umar bin Khattab waktu itu dibunuh juga, maka Utsman bin Affan digantikan jadi penggantinya Khalifah Umar bin Khattab juga. Oh, Kematian Utsman bin Affan juga seperti kematian Khalifah Umar, dibunuh juga. dibunuh juga. Tapi berbedanya Utsman bin Affan dibunuh ketika dia membaca Al-Quran, sementara Umar waktu sholat. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan ketika itu? Kaum muslimin yang berasal dari Basra Basra sama Mesir. Kaum muslimin. Iya, Kenapa dia membunuh Utsman? Padahal- karena ada api fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi Yaman bernama Ja- Abdullah bin Sabah. Oh, jadi Khalifah Utsman ini dibunuh karena difitnah oleh seseorang. Karena api fitnah itu bermulai fitnahnya itu ketika Utsman bin Affan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menulis kembali Al-Quran dengan standar bahasa Quraisy. Tapi Namun orang-orang tidak menerima keputusan itu, hingga akhirnya para pemberontak datang dan mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari. Kemudian setelah di hari ke-41-nya itu masuk para pemberontak itu, kemudian mereka mendobrak pintu rumah Utsman bin Affan. Kemudian mereka masuk secara paksa dan membunuh sang khalifah. jadi ceritanya ini Utsman difitnah. Iya, Utsman difitnah. Karena ada juga surat palsu yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Mereka juga menganggap Utsman itu aib karena tidak mengikuti perang Badar saat kisah Ruqayyah meninggal itu. Jadi wafat ya di usia. Jadi Utsman bin Affan wafat di usia 81 tahun. Oh, Masya Allah, sudah tua ya berarti ya. Jadi dia hanya memiliki satu anak, itu pun sudah meninggal. Iya, Dengan istri keduanya dia tidak memiliki anak. iya. Gitu. Oke Kakak Hatta. Jadi tempat pemakamannya itu ya di mana? ketika setelah dibunuh para pemberontak melarang kaum muslimin untuk menguburkan Utsman karena Utsman bin Affan dianggap telah melakukan korupsi. Jadi Jadi di hari ketiga Ali bin Abi Thalib kemudian berhasil menembus rumah Utsman bin Affan. Kemudian dia mengambil jenazah Utsman, kemudian dia menguburkannya di pemakaman Baqi. Jadi berhasil dimakamkan. Iya, di pemakaman Baqi Madinah. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sudah? Nah, oke. Terima kasih untuk hari ini bincang-bincangnya Kakak Ahtar. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Ye. Dia mau jembatan. Oke. Yang selalu setia menonton videonya Kakak Ahtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.